Hai semua, sudah siap belajar? Eits, tunggu dulu. Subscribe dulu ya. Kali ini kita akan belajar tentang penyajian data. Penyajian data sangat penting sekali dalam statistika. Apa itu statistika? Statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan, penganalisisan data, dan penarikan kesimpulan yang valid berdasarkan penganalisisan yang dilakukan dan pembuatan kesimpulan yang rasional. Untuk lebih memahami, kita amati permasalahan berikut. Bu Laila, seorang guru matematika di salah satu SMA melakukan survei terhadap nilai ulangan matematika dari 30 siswa kelas 12. Hasil survei tersebut diberikan di bawah ini. Ini adalah nilai-nilainya. Buatlah distribusi frekuensi dari data tersebut. Bagaimana ya cara membuatnya? Penyelesaian. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. 1. Urutkan data dari yang terkecil ke data yang terbesar. Ini kita urutkan, hasilnya adalah data yang paling kecil 40 dan yang paling besar 99. Langkah yang kedua. Tentukan range atau jangkauan. Range diperoleh dari data terbesar dikurangi data terkecil. 99 dikurangi 40 sama dengan 59. Jadi, range atau jangkauannya adalah 59. Langkah yang ketiga. Tentukan banyak kelas dengan menggunakan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N, dengan N adalah banyaknya data. K sama dengan 1 plus 3,3 log 30. Kenapa 30? Karena siswanya 30, jadi lognya 30. Kalian bisa menggunakan kalkulator untuk mencari nilai dari log 30. K sama dengan 1 plus 3,3 kali 1,477. Jadi log 30 adalah 1,477. Selanjutnya, K sama dengan 1 plus 4,8741. 4,8741 diperoleh dari perkalian 3,3 dikalikan 1,477. Nah, K-nya sama dengan 5,8741 dibulatkan menjadi 6. Jadi, banyaknya kelas adalah 6. Langkah yang keempat, tentukan interval kelas I dengan rumus R per K. R adalah range atau jangkauan, sedangkan K adalah banyaknya kelas yang sudah kita cari sebelumnya. Dari perhitungan sebelumnya, kita peroleh R-nya adalah 59 dan K-nya adalah 6. Jadi, I-nya sama dengan 9,833 dibulatkan menjadi 10. Jadi, interval kelasnya adalah 10. Langkah yang kelima, kita tentukan kelasnya. Kita buat tabelnya ya. Ini adalah data yang sudah diurutkan tadi. Kemudian kita buat tabelnya yang terdiri dari data dan juga frekuensi. Kita akan tentukan kelas-kelasnya. Kelas yang pertama, yaitu 40 sampai 49. Artinya pada kelas pertama ini mencakup dari 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Jadi ada 10 nilai yang ada di kelas yang pertama. Jadi ini adalah intervalnya. Karena intervalnya 10, maka kita ngitungnya dari 40
41 dan seterusnya sampai 49. Selanjutnya dengan cara yang sama kita akan menentukan kelas yang kedua. Jadi kelas yang kedua adalah 50 sampai 59. Ini juga 10 juga intervalnya. Kelas yang ketiga 60 sampai 69. Kemudian kelas selanjutnya yaitu 70 sampai 79. Kelas yang kelima 80 sampai 89 dan kelas yang keenam yaitu 90 sampai 99. Jadi banyaknya kelas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama seperti perhitungan sebelumnya. Kemudian setelah kelas-kelasnya sudah kita tentukan frekuensi masing-masing kelas. Kelas yang pertama 40 sampai 49. Kita lihat pada datanya. Nilai yang kisarannya antara 40 sampai 49 itu ada 2, yaitu 40 dan 41. Maka frekuensi pada kelas pertama yaitu 2. Pada kelas yang kedua 50 sampai 59. Nah, yang kisarannya dari 50 sampai 59 nilainya ada 50, 55, 55. Ini ya, jadi ini ada 3, 1, 2, 3. Selanjutnya dari 60 sampai 69 kita lihat ini 60 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nilai yang kisarannya dari 60 sampai 69 itu ada 7. Maka frekuensinya adalah 7. Kemudian kelas yang keempat 70 sampai 79. Kita lihat pada datanya nilai dari 70 sampai 79. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 juga. Jadi frekuensinya adalah 7. Kelas yang kelima 80 sampai 89. Kita lihat di sini. Nilai yang kisarannya dari 80 sampai 89 itu ada ya 1, 2, 3, 4. Maka frekuensinya adalah 4. Dan kelas yang keenam atau kelas yang terakhir dari 90 sampai 99 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena ada 7 maka frekuensinya ada 7. Jadi ini kalau kita jumlahkan semuanya frekuensinya itu ada 30. 2 tambah 3 5 tambah 7 12 tambah 7 19 tambah 4 20 tambah 4 19 23 tambah 7 30. Jadi pas 30 frekuensinya, kelasnya ada 6 dan intervalnya ada 10. Jadi sesuai dengan perhitungan